Lovebirds, dulu dibela mati-matian, kini justru diputus lewat sepucuk surat. Hubungan Dr. Camelia dan Amar Zoni resmi berakhir pada 5 Maret 2026. Dr. K mengaku syok dan tak menyangka karena surat perpisahan itu datang tiba-tiba lewat Aditya Zoni. Dalam surat tersebut, Amar secara tegas menyatakan bahwa ia tidak lagi memiliki hubungan dengan sang dokter maupun Ibu Titi atau ibu angkatnya. Segala urusan informasi terkait Amar kini dialihkan sepenuhnya kepada pihak keluarga dan kuasa hukum. Dr. K menduga keputusan ini dipicu oleh akumulasi rasa lelah dan miskomunikasi. Salah satu pemicu ketegangan sebelumnya adalah ketidakhadiran saksi kunci di persidangan yang membuat Amar kecewa karena merasa urusan tersebut tidak tertangani dengan baik. Padahal sang dokter sempat optimis dan menyebut Amar takut ditinggalkan olehnya, namun kini terjadi justru sebaliknya. Adiknya siapa dok? Aditya Zoni Panji dong. yang dititipin oleh PH. Kedua, kenapa saya harus berstatement di media sosial? Karena sesuatu yang keadaan terpaksa harus membuat statement seperti itu. Oke, selanjutnya tanya sama pengacara saya. Isinya apa? Isinya apa sih dok? Isinya tadi Bu Titi udah jelasin belum? Karena kan Bu Titi dapat. Nah kan saya udah share ke Bu Titi, ini saya di jebakan Batman ini sama Bu Titi ini. Saya nggak tahu kalau ada wartawan ini, saya nggak datang beneran deh. Jadi isi suratnya pernyataan tentang gimana ya, saya juga bingung jelasin. Mulai tanggal 5 Maret 2026 saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan dokter dan Bu Titi sebagai ibu angkatnya, singkat-singkatnya gitu lah. Udah itu. Jujur, semenjak dari itu aku belum bertemu Adit, tapi so far aku sama Adit baik-baik aja karena masih banyak kerjasama yang kontrak ini masih banyak sama Adit, aku sama Adit gitu. Jadi sama Adit nggak ada masalah, sama Panji nggak ada masalah. Yang pasti dapat surat itu Adit juga nggak tahu isinya apa. Adit juga mungkin tahunya dari medsos. Dan kalian kalau mau nanyakan Bang Amar untuk perihal untuk ke PH, untuk kabarnya Bang Amar ke Aditya Zoni, itu kan pesan dari pihak mereka. Jadi saya sudah tidak boleh berstatement lagi. Jodoh itu nggak akan tertukar kalau Allah. Jodoh, rezeki, maut itu mau gimana orang memisahkan kita, kalau udah jodoh pasti akan bertemu lagi. Tapi mungkin emang sebaiknya seperti ini. Tapi aku juga belum bisa bicara ini benar dari surat Bang Amar atau tidak ya. Yang pasti saya terima surat itu dari WhatsApp dari Aditya Zoni, mungkin aku nggak tahu gitu ya. Yang pasti aku belum konfirmasi ke Bang Amar karena sama ini yang kalian tahu aku belum nggak bisa ketemu sama Bang Amar. Dan terakhir ketemu Bang Amar di persidangan terakhir yang aku marah-marah, aku sudah baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa lagi. Dok, tapi sempat drop nggak sih dok mengetahui kabar tersebut lewat surat nggak langsung? Enggak sih, drop enggak, cuman kayak kaget aja karena mungkin kalau kemarin kita ada pertengkaran, is okay lah ya. Kalaupun ada pertengkaran kan sudah baik di situ. Tapi kan ini tidak gitu, jadi kaget pasti aku sama Bu Titi, apalagi pihak dari sananya dulu yang berstatement, baru aku dapat suratnya besok pagi. Dok, dibalik dari permasalahan hukumnya gitu, tapi dokter sendiri masih berharap bisa meneruskan lagi sama Bang Amar nggak sih? Berharap Bisa sejalan lagi. Kalau aku kan belum dapat, aku belum bisa komen apa-apa. Yang pasti besok ketemu Bang Amar, pasti aku akan minta penjelasan bagaimana ini benar suratnya. Kita nggak tahu itu surat dari Bang Amar atau bukan. Karena setahu saya tanda tangannya emang tanda tangan Bang Amar. Tulisannya Bang Amar itu tulisannya berubah-ubah. Jadi saya nggak bisa pasti itu tulisannya dia atau bukan. Tapi yang pasti kaget pasti. Itu sangat-sangat emosi karena satu, kita miskomunikasi, tidak bisa komunikasi dengan baik dengan Bang Amar selama ini, bener kan? Cuma bisa surat-suratan kayak zaman dulu yang kadang-kadang salah tangkap dengan tulisan kita atau tulisan Bang Amar gitu. Jadi mungkin Bang Amar capek, aku capek, tidak ada komunikasi gitu loh yang baik selama ini, karena selama ini aku pendam sendiri, aku nggak bisa bercerita ke Adit, jadi numpuk mungkin semua di sini, jadi akhirnya aku kan orang ekspresif banget, jadi ketika wartawan pada nanya ya udah, saat itu emosi, saat itu aku marah udah gitu, tapi seharusnya tidak boleh.
Sebelum kabar perpisahan mencuat, pernyataan sang dokter sempat viral karena bongkar kondisi Amar yang sering sakau dan temperamental di penjara sampai harus konsul psikiater. Ia membeberkan bahwa Amar mengalami gejala kecanduan yang nyata seperti keluar keringat dingin dan menjadi lebih temperamental jika tidak mengkonsumsi zat tersebut. Dr. K juga menyebut pemberian obat penenang kepada Amar telah melalui prosedur konsultasi dengan dokter psikiater secara daring. Namun kejujuran dokter ini justru menuai reaksi keras dari netizen. Banyak yang menuding membongkar aib, bahkan banyak yang membandingkan sikap sang dokter dengan Irish Bella yang dianggap lebih tenang simpan aib mantan suami. Dia kecanduan edik, berat jualannya begitu. Bang Amar itu kecanduan edik, Bang. Iya, dia bilang sakonya nggak yang seperti kayak di film-film, ya paling panas dingin, terus dia lebih marah-marah kalau nggak pakai itu. Jadi makanya kenapa dikasih obat penenang, karena dan itu ingat ya, itu udah konsul dengan dokter psikiater secara online. Di sisi lainnya, Aditya Zoni memilih untuk bersikap hati-hati. Ia menegaskan bahwa prioritas keluarga saat ini bukanlah urusan asmara, melainkan kesehatan mental Amar Zoni menjelang persidangan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi tim penasehat hukum agar situasi publik tetap kondusif dan tidak semakin memanas. Ya mungkin besok akan sidang Bang Amar seperti apa? Ya pertama paling kita fokus untuk mentalnya Bang Amar, karena besok kan sidangnya adalah pembacaan tuntutannya dari JPU. Jadi ya itu sih paling penting untuk mentalnya Bang Amar, kita siapkan itu supaya nggak aja. Iki jenggol iki. Dan siap untuk menghadapi sidang. Pak, maaf ini bisa siap lagi ramalan tentang yang dengan dokter yang ada penjelasan dari keluarga. Ya dari keluarga sih, dari aku sendiri sih, aku sudah pribadi sudah telepon untuk tidak tidak statement yang yang bisa membuat gaduh gitu loh. Saya kayak pastilah apapun yang keluar dari mulut kita itu kan sekarang lagi disorot sekali gitu. Jadi fokusnya kita adalah sidang Bang Amar, karena kan kita nggak mau rame-rame dulu, kita pengennya adem-adem semuanya, cool down dulu, karena di sini kita fokusnya untuk mentalnya Bang Amar sendiri. Dan aku selalu bilang untuk ini dulu step segala macam. Hubungannya sendiri seperti apa? Hubungannya kita kalau dari saya sendiri nggak tahu ya gimana mereka berdua. Saya nggak mau ikut campur itu aja, tapi saya fokus ke masalah hukumnya Bang Amar sekarang. Pak, tapi emang ada statement yang tidak berkenan mungkin yang disampaikan. Statement Mas Dimas. Mungkin ada pembicaraan atau omongan dokter sendiri yang dirasa oleh keluarga kurang berkenan untuk disampaikan atau tidak benar. Bukan itu. Maksudnya kan bukan ke keluarga, misalnya itu ke masyarakatnya gitu loh. Maksudnya kayak sekarang kan apapun yang dibicarakan sama dokter pun akan disorot sama media, dan mungkin maksudnya tidak seperti itu, tapi kan netizen punya pikiran lain, berpikiran lain segala macam. Nah itu yang berame kan. Jadi kan pengennya kita itu semuanya adem dulu, maksudnya udah santai, jangan ada kegaduhan sana sini, kita fokus untuk kasusnya Bang Amar itu aja dulu. Padahal sebelum kasus hukum ini memanas, Dr. Camelia mengaku adanya komitmen untuk menikah sebelum Amar kembali terjerat kasus hukum. Namun rencana menikah di lapas tidak disetujui oleh keluarga Dr. Camelia. Kini Dr. Camelia telah menunjuk pengacara Krisnamurti untuk berkonsultasi terkait adanya intimidasi dari pihak tak dikenal. Sementara terkait alasannya meluapkan emosi di media sosial, Dr. K mengaku punya alasan tertentu. Meskipun hubungan asmara telah berakhir, sang dokter tetap pada pendiriannya bahwa Amar adalah orang sakit yang membutuhkan rehabilitasi medis, bukan sekedar hukuman penjara. Belum bisa menjawab itu karena alasannya apa nggak tahu. Tapi intinya alasan berstatement di medsos itu saya punya alasan sendiri yang keadaan yang membuat saya harus berstatement di medsos. Tapi sekarang sudah saya serahkan semuanya ke PH saya, Bang Krisna sebagai PH saya sekarang. Coba nanti kalau tanyakan ke dia aja. Apakah karena banyak netizen yang ngetekin dokter? Enggak, kalau netizen itu sudah resiko pacaran sama seorang Zoni itu dari awal sudah dikasih tahu juga sama Adit sama
Panji sama Bang Amar. Kalau netizen udah nggak, ya udahlah ya gitu. Kita nggak jadi seleb aja, banyak yang nggak suka atau suka. Ya ini bukan dari netizen, tapi dari pihak orang-orang dari pihak keluarganya Bang Amar. Saya bukan pihak keluarga Bang, sorry. Dari pihak terdekatnya Bang Amar, saya nggak tahu siapa. Tergantung sama Allah. Kalau Allah menggerakkan hati saya untuk datang, saya datang. Tapi kalau Allah tidak menggerakkan hati saya tidak datang, ya saya tidak datang. Itu sih. Tapi yang pasti emang aku harus mendengar penjelasan yang tadi dibilang dari Bang Amar, tapi biar nanti Bang Amar aja yang menghubungi saya. Apa ya namanya, kecurigaan seseorang yang menteror gitu, siapa? Nggak kenal, tapi yang pasti bukan keluarganya Bang Amar. Bukan. Mereka sejauh ini Adit, Panji, kita tuh tetap deket, mereka tuh tetap adik-adik aku lah, kayak dia mau tadi diundang mana ya, tapi aja dia telepon, gua harus jawab apa nih, gimana gitu, salah nggak gitu, jawab aja apa aja. Dok, berarti ada intimidasi apa gimana dok? Ya mungkin bisa dibilang sedikit lebih lanjut hanya Bang Gusti. Dokter, Saya nggak mau bicara dulu. tapi bakalan menempuh jalur hukum apa Nggak gimana? tahu, karena Buat kan LP gini loh, aku kan juga nggak baru sekali 2 kali ngelaporin orang ya, maksudnya bukan ngelaporin, kayak aku juga pernah ada penipuan gitu-gitu. Biasanya kan kalau kita mau ngelaporin orang itu ada konsultasi dulu dari pihak pengacara atau pihak yang berwajib gitu. Ini larinya kemana sih gitu. Nah itu aku nggak ngerti, itu aku udah serahin semua ke Bang Krisna dan Ibu Mira. Terus sudah berjuang sejauh ini Kenapa kok tiba-tiba kenapa putus? harus mensinyal? Kan dari dulu, dari awal udah bilang aku ikhlas ngebantu. Ibaratnya aku selalu bilang, aku di depan ada orang kecelakaan yang udah sakaratul maut, menurut kamu aku nolongin aku. Itu sama seperti aku melihat Bang Amar saat itu, ini orang baik, ini orang bisa berubah, coba aku bantu. Tapi kan kadar Allah ngasih hati buat aku dan Bang Amar. Tapi balik lagi yang aku bilang, gak akan pernah tertukar kok yang namanya jodoh, rezeki itu mau kamu nggak suka sama aku sama Bang Amar, kalau saya jodoh sama garis Allahnya jodoh, mau kita udah berusaha lo harus nikah sama gue, tapi kalau nggak jodoh aku selalu. Nah pertanyaannya Selebtubers, wajar nggak sih Amar mutusin hubungan lewat surat setelah dibela mati-matian? Atau kalian di tim Amar yang ngerasa risih aibnya dibuka? Terus kalau kalian jadi Dokter K bakal tetap support Amar demi kemanusiaan atau pilih langsung akad kaki aja? Yuk coba komen di bawah ini ya. Oke Selebtubers, sekian dulu videonya, sampai ketemu lagi ya, bye-bye.